Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-8 di bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan 7 hari ibadah puasa yang kita telah laksanakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu beserta sidang jamaah Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan malam hari ini kita bersama-sama untuk kembali murojaah, untuk kembali belajar yang pada jadwal-jadwal sebelumnya itu sudah disampaikan oleh Ustadz Jumharuddin dan Dr. Khalid Muslim. Alhamdulillah pada malam hari ini giliran kami yang kita sama-sama akan belajar. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema malam ini adalah kaitan dengan evaluasi faktor kemunduran dan kemajuan umat Islam. Ada satu buku yang disampaikan atau yang dikarang oleh Syakib As-Salan. Terima kasih Pak. Dengan judulnya Limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Mengapa kaum muslimin mundur dan kaum non-muslim yang maju? Pada bukunya Syakib Al-Asqalani menyebutkan atau menjelaskan tentang sebab-sebab kemajuan yang diperoleh dan dicapai oleh umat Islam pada masa dahulu. Pada pokoknya secara singkat, yaitu agama Islam yang baru lahir di seluruh jazirah pada masa itu, lalu segera diikuti dan ditaati benar-benar oleh bangsa Arab dan kabilah-kabilah di sekitar jazirah Arab. Mereka dengan petunjuk dan pimpinan Islam setelah itu berubah dari berpecah belah dan bercerai-berai kini menjadi satu, seia dan sekata. Dari biadab menjadi beradab, dari bodoh menjadi pandai, dari dungu menjadi cerdik, dari kekerasan hati dan kekerasan perangai menjadi lunak, ramah tamah dan kasih sayang sesama makhluk, dan dari penyembah berhala menjadi penyembah Tuhan yang Maha Esa. Ada beberapa pandangan-pandangan juga, ini sebetulnya adalah bagaimana semacam kita merefleksikan diri bahwa tidak sedikit ya gambaran-gambaran yang menandakan bahwa kenapa dan bagaimana kaum muslimin atau umat Islam yang dalam beberapa faktor adalah meninggalkan atau tertinggal dibanding umat yang lain. Walaupun pada sejarahnya itu sebetulnya umat Islam dengan peradaban Islamnya memiliki satu peradaban yang sungguh sangat luar biasa, melahirkan peradaban dengan ilmu. Dan beberapa teori-teori ilmu itu sebetulnya adalah dikonsepsi pertama sekali dan ditemukan pertama sekali adalah oleh saintis-saintis muslim kita. Ada satu buku yang ini sebetulnya sangat luar biasa bagaimana tentang 1000 invention ya. 1000 penemuan yang telah ditemukan oleh para cendekiawan ulama Islam pada saat itu. Seperti contoh sederhana, ini belum sempat saya muat di ini slide. Avicenna. Avicenna itu bahasa Latinnya dari Ibnu Sina yang berkenaan dengan ilmu kedokteran. Jadi kalau kita mau berpikir bahwa kedokteran itu sejatinya kali pertama ditemukan ada dari saintis muslim. Dengan karangannya yang berjudul Al-Qanunu fit Tibb, The Canon of Medicine. Sekian jilid dan dari bahasa Arab lalu kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa asing. Peradaban-peradaban Islam dari kekhalifahan-kekhalifahan yang lain, apatah lagi di saat di mana Baitul Hikmah di zaman Khalifah Abbasiyah, Khalifah Ma'mun itu memiliki satu yang disebut dengan Baitul Hikmah, di dalamnya ada penerjemahan
di dalamnya ada penelitian, di dalamnya ada penemuan-penemuan yang semuanya adalah bagaimana saat itu mereka memperhatikan terhadap pentingnya kaitan dengan ilmu dan ilmu pengetahuan. Beberapa pandangan di antara kemunduran adalah yang disampaikan oleh Thaha Jabir Al-Alwani. Thaha Jabir Al-Alwani salah satu di antara pendiri Triple IT, The International Islamic Thought di Amerika. Tentang sebab kemunduran umat ini dikemukakan oleh Muhammad, di antaranya adalah pemisahan antara akal dan nakal. Akal itu adalah logika dan nakal adalah dalil. Kaitannya adalah bahwa tidak bisa dalam pandangan agama kita memisahkan akal keluar dari dalil. Karena kalau menggunakan akal saja tanpa dalil, itu bisa akan terjatuh kepada pemahaman sekular. Memisahkan kaitan dengan logika dari agama. Tetapi dimaksud di sini nakal dengan akal adalah agar jangan sampai kemudian dengan dalil tetapi menafikan akal, adalah tidak sedikit yang kemudian banyak antaranya pemahaman-pemahaman yang kemudian termasuk di antaranya adalah pemahaman yang kaku, rigid, dan jumud. Yang kedua, disampaikan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, ulama dari Suriah, yaitu adalah lepasnya kendali mental terhadap akal. Kemudian Al-Faruqi yang juga sama dengan Thaha Jabir Al-Alwani, juga dengan Pak Nasir, yang terjadinya dualisme pendidikan. Kemudian bercampur aduknya pemikiran dengan unsur paganisme Yunani atau Barat. Dan yang harus disadari bahwa yang dilakukan oleh kaum musuh-musuh Islam sejatinya adalah mereka membentuk apa yang disebut dengan Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Jadi dengan jalan yang ini disebutkannya apa? Disebutkan Ghazwul Fikri adalah menggunakan tangan-tangannya orang Islam yang kemudian menghantam juga kepada orang-orang Islam. Ini Ghazwul Fikr. Sekarang ini Ghazwul Fikr yang kaitannya adalah sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan lain sebagainya. Sekularisme mungkin kita sudah tahu, yaitu pemisahan ruang publik dari agama. Jadi agama itu bagi pandangan yang sekuler adalah cukup di wilayah private saja. Tidak boleh dibawa ke ranah publik. Ini terjadi di masa yang dulu yang pernah dirasakan oleh Turki saat itu. Bayangkan Turki yang saat itu kemudian mengalami kaitan dengan persoalan sekularisasi, itu tidak terbayang bagaimana azan saat itu tidak boleh dikumandangkan dalam bahasa Arab, tetapi dikumandangkan dalam bahasa Turki. Terbayang kita bagaimana azan dengan bahasa lokal kita. Kenapa? Syiar inilah yang kemudian menjadi ciri khas kita azan, panggilan azan itu walaupun mungkin bisa diartikan orang akan memahami, tetapi dia diturunkan sejak kali pertama yang didengungkan oleh Bilal, dikumandangkan oleh Bilal, itu adalah dengan bahasa Arab. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Syekh Syakib Arsalan dalam kitabnya pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Ya, al-jahlu ini adamul ilmi, adamul ma'rifah. Kalau dalam pepatah bahasa Arab itu al-alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu sogirun wa in kana syaikhan. Jadi orang alim adalah mereka dikategorikan sebagai orang yang besar sekalipun dalam segi usia dia masih kecil. Dan sebaliknya al-jahilu adalah dia disebut dengan golongan orang yang kecil sekalipun usianya besar. Maknanya adalah bahwa terdapat perbedaan antara alim dengan jahil.
Al-alim dengan ilmunya, dari situ dia bisa membedakan bainal haq wal batil, bainal khata was shawab, antara benar dan salah, antara hak dan batil. Ini al-alim. Tetapi yang sebaliknya ketika al-jahlu, karena kebodohan, dan na'udzubillah istilahnya sampai jahil murakkab, itu mah udah kebangetan gitu bodoh nate. Adalah mereka yang tidak bisa membedakan antara cuka dengan khamar. Cuka ada yang tahu? Bukan cukoknya yang orang Palembang. Kalau cuko Palembang enak, dicampur dengan pempek ya. Kalau ini cukanya beda lagi, asam, dan tidak bisa mengetahui perbedaan antara cuka dan khamar. Saking betul-betul jahilnya. Yang kedua, ilmu yang tanggung. Ilmu yang tanggung ini disebutkan adalah setengah-setengah, nanggung. Ya. Bahkan disebut dalam pepatahnya itu adalah ibtilaikum bimajnunin khairum min ibtilaikum binisfi majnun. Bencana yang menimpamu berupa orang gila itu lebih baik daripada bencana yang menimpamu berupa orang setengah gila. Maknanya adalah ilmunya setengah-tengah. Yang ketiga adalah rusaknya akhlak serta hilangnya nilai-nilai moral dari apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran, juga para pendahulu ulama salafus saleh dalam mencapai kesuksesan. Orang mau mencapai kesuksesan, orang mau mencapai target yang ingin tuju, tetapi caranya salah, caranya dengan curang, ini berarti sudah hilang nilai-nilai akhlaknya. Seringkali merasa pintar tetapi dia tidak tahu bagaimana cara berakhlak. Cara bagaimana menghormati kedua orang tua. Cara bagaimana menghormati kepada guru. Dalam Islam bagaimana begitu memuliakan orang tua dengan anak-anak. Sesiapa saja anak itu yang kemudian adalah bagian dari nilai-nilai Islam itu adalah yang hormat kepada orang tua dan orang tua sayang kepada anak-anak. Tetapi tentu seringkali kita dibenturkan oleh satu keadaan. Keadaan apa? Keadaan di mana secara refleksi nilai-nilai akhlak itu ketika kita terlahir sebagai berasal dari orang Indonesia. Punten, ini mau bukan ngebentur-benturkan, tidak. Tetapi dengan kita hidup di sini, itu kan nilai culture, budayanya, mungkin ada perbedaan. Ada yang terbiasa mungkin ketika salaman dengan yang lebih sepuh, salaman begini aja. Ada yang mungkin sudah terbiasa dengan salaman dengan mengucup tangannya. Kalau dilihat dalam pembagian, ada beberapa memang dalam pandangan nilai-nilai itu, nilai-nilai timur itu seringkali berbeda dengan nilai-nilai barat. Tetapi tentunya kita hidup di negeri barat, sekalipun itu dan bagaimanapun juga culture yang ada, tetapi tidak kemudian menafikan nilai-nilai Islam, apatah lagi yang kaitannya dengan akhlakul karimah. Tapi tentu kalau di Indonesia kan ada perbedaan antara suku A, suku B. Yang suku A seringkali suaranya kencang. Yang suku B suaranya lemas atau suaranya pelan. Seringkali ketika berbicara kepada yang lebih sepuh, suaranya memang besar dan kencang. Tiba-tiba kata orang tua, kamu nih tidak tahu sopan santun. Nah ini juga repot. Artinya kita harus tahu dengan siapa kita bertemu. Dengan siapa kita menghadap. Sehingga apa? Kita tahu cara bagaimana berinteraksi dengan sesama kita, dengan orang tua, dengan teman sepantar, dengan yang adiknya atau di bawah usia kita. Ini penting. Kenapa? Agar kita bisa mampu menempatkan diri. Jangan kemudian karena kita merasa terlalu akrab, karena nihilnya kita terhadap nilainya akhlak, sehingga kepada orang tua kita memposisikan sebagai seorang teman. Ini tidak boleh. Karena posisinya berbeda. Secara usia berbeda, secara kematangan berpikirnya berbeda.
Kalaupun misalkan dalam kaitan mungkin kita akrab, tetapi di sana ada nilai-nilai kepantasan, nilai-nilai keadaban yang harus dipahami oleh anak-anak zaman sekarang. Karena tidak sedikit yang kemudian terinfiltrasi kepada culture yang berlaku, walaupun memang ada nilai baik, tetapi ada yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang tertanam dalam nilai-nilai agama. Yang keempat, adanya sifat pengecup dan rasa takut. Ini yang harus dipahami bahwa kaitan dengan kemunduran umat itu yang sekarang saat ini kalau kita melihat karya-karya para ulama terdahulu, musannafat, ilmu, buku yang dihimpun oleh para ulama dengan berbagai macam bidang keilmuan, dari sainsnya, dari ilmu akidahnya, dari hadisnya, dari fikihnya, itu kesemuanya memiliki sumbangsi terbesar dalam peradaban Islam yang menandakan majunya peradaban kita saat itu. Yang harus kita akui sekarang adalah tidak sedikit yang kemudian dalam beberapa hal kita tertinggal, dan kita harus akui bahwa bukan berarti kemudian kita menampakkan atau memunculkan rasa ketidakpercayaan diri, tidak. Tetapi sebagai bagian muhasabah, ternyata pada saat ini mereka yang selain umat Islam saat ini menguasai dalam bidang saintis, teknologi, ataupun ilmu pengetahuan. Yang kemudian beberapa faktor yang menyebabkan kaum muslim dahulu bisa memegang kendali kepemimpinan dunia. Dimaksud dengan kepemimpinan dunia adalah bahwa saat itu peradabannya maju. Melalui khilafah-khilafah yang antara imperium satu dengan imperium yang lainnya, itu melahirkan peradaban, melahirkan karya yang itu menandakan majunya umat Islam. Yang pertama adalah mereka mengetegung yang kitab yang diturunkan dari langit dan menjalankan syariat yang ditetapkan oleh Allah. Kedua, melaksanakan hukum dengan akhlak dan jiwa yang bersih. Ketiga, mereka berusaha dan berjuang semata-mata untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap sesamanya menuju penyembahan pada Allah. Yang keempat adalah mereka berusaha menjadi manusia yang seimbang, balance. Artinya bahwa ini menyebutkan Abul Hasan Al-Nadawi bahwa zaman saat di mana kita sebelumnya itu pernah memimpin peradaban dunia dengan begitu banyak karya-karya yang tidak sedikit terhimpun dari mulai segi bangunan, arsitek, kemudian hospital, rumah sakit, termasuk kaitan dengan hamam, kamar mandi, itu pun umat Islam yang memiliki peradaban yang berbeda dengan umat yang lain dalam hal kaitan babut tohara yang diaplikasikan dalam bentuk hamam tersebut. Kita akan dapatkan yang ada di Maroko, yang ada di beberapa tempat di wilayah Maghribil Arabi, itu banyak sekali peninggalan yang memang disebutnya adalah hamam, yang itu artinya kaitan bagian dari aplikasi kepada nilai-nilai tohara itu sendiri. Kemudian disebutkan bahwa pada saat ditanya Imam Syakib Al-Arsalan bahwa akan ada kemuliaan bagi orang-orang beriman setelahnya. Tadi kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan, semacam pertanyaan yang memantik yang disampaikan oleh Syakib Al-Arsalan kepada umat Islam. Ya. Apakah Tuhan pernah melihat satu bangsa yang tidak beramal atau berjuang, lalu mereka diberi pertolongan oleh Allah dan diberi karunia kebajikan olehnya? Sebagaimana yang pernah disampaikan atau diberikan kepada leluhur dan nenek moyang mereka, padahal keadaan mereka saat ini hanya duduk termenung, malas bekerja, jauh daripada berkemauan untuk beramal. Jika ada peristiwa sedemikian itu adalah menyalahi peraturan atau sunnatullah, padahal Allah itu maha tinggi serta maha bijaksana. Apa yang Anda katakan jika seseorang mendapatkan keilmuan padahal ia tidak berhak untuk mendapatkan kemuliaan itu? Dapatkah seseorang mengambil buah tanpa menanam, mengetam tanpa menyawah atau berladang, dan berbahagia tanpa berusaha? Patutkah kiranya kemenangan didapat dengan dicapai tanpa berjuang, memperoleh kekuatan tanpa ada sebab-sebab yang mendatangkan kekuatan itu? Bahwa ini
adalah memberikan stimulasi kepada kita. Boleh kita nostalgia. Nostalgia itu adalah mengenang kejayaan-kejayaan umat saat itu. Ya. Tetapi kemudian jangan karena kelamaan atau terlalu lama nostalgia dengan kejayaan saat itu, tetapi kita tidak ingin bergerak, tidak ingin memberikan inovasi dan yang lebih baik di zaman sekarang ini. Inilah kenapa akan sekali lagi nanti ketika kita terlampau terjebak oleh romantisme masa lalu, ketika terjadi di zaman sekarang, dulu juga umat kita yang menemukan itu kok. Bukan umat selain kita, bukan barat. Umat kita terdahulu, ya itu benar. Tetapi yang harus menjadi muhasabah, introspeksi bagi diri kita, apa yang telah kita persembahkan, apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita bisa lanjutkan. Kalaupun tidak kita, setidaknya adalah generasi-generasi setelah kita. Dan inilah yang kemudian saat ini kita bayangkan, coba melihat dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi saintis, dari segi teknologi, ilmu pengetahuan. Ini memang ada sebagian yang kemudian berinovasi dan menghasilkan satu teknologi subhanallah yang sangat luar biasa. Tetapi kalau dibandingkan dengan keadaan kaum selain kaum umat Islam, tentunya ini mereka sudah lebih maju. Yang jangan sampai kemudian kita menjadi inferiority complex, tidak percaya diri, tidak kemudian untuk mengungguli, maka saatnya adalah kita mempersiapkan generasi-generasi apa? Bagian dari mempersiapkan umat Islam di masa mendatang. Karena umat ini adalah bagian komunitas, bagian kumpulan yang kita mulakan pertama sekali dari skala mikro, dari hal lingkungan yang terkecil yaitu keluarga kita. Menyiapkan generasi mendatang. Dari kita terlahirlah anak-anak. Dari kita ingin punya anak, ingin punya keluarga, ya yang laki-laki mesti mencari pasangan hidup. Gak mungkin kita ingin anak tapi caranya bukan dengan melalui syariat yang diajarkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW dengan menikah. Menikah tentunya adalah lelaki dengan perempuan. Walaupun di sini yang mungkin kita sudah sama-sama mengetahui sudah dilegalkan kaitannya pernikahan sesama jenis, ya. Nah, ini harus kita siapkan anak-anak kita agar apa? Jangan sampai kemudian nauzubillah terbawa arus. Karena culture yang sudah membolehkan. Punten, kaitan dengan pernikahan sejenis kalau tidak salah masuk dalam pelajarannya anak-anak sekolah, ya kan? Nah, itu artinya apa? Bahwa ini harus ada peran orang tua yang kemudian memberikan filter yang kuat agar jangan sampai anak-anak kita terdogma oleh satu nilai-nilai kebudayaan yang mungkin kita hidup di dalamnya yang ada di negara ini, tetapi kita punya tegas sebagai identitas seorang Muslim. Bahwa agama kita Islam memiliki perhatian kaitan dengan pembinaan generasi penerus. Dalam surah An-Nisa, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Disampaikan oleh para ulama bahwa kaitan dengan mempersiapkan generasi yang jangan sampai dikategorikan generasi yang lemah itu ada 4. Pertama, jangan sampai meninggalkan anak yang lemah akidahnya atau imannya. Anak adalah amanah. Anak adalah pelanjut generasi kita. Anak adalah satu titipan yang Allah berikan kepada kita bahwa kita mampu untuk merawat, menjaga, mendidik, membesarkannya. Bukan sekedar membesarkan saja, hanya wasting time, hanya sekedar mengikuti arus waktu, tetapi bekalilah ia dengan agama.
anak yang lemah akidahnya. Karena akidah merupakan sumber kekuatan, kenyamanan dan kebahagiaan dalam hidup. Orang yang lemah akidahnya mudah sekali terkena virus syirik dan munafik, hidupnya terombang-ambing, tidak teguh pendirian. Kalaulah lemah imannya, na'udzubillah, jangan sampai ia kemudian menggadaikan imannya. Kedua, jangan sampai meninggalkan anak yang lemah ibadahnya. Orang yang istiqomah dalam ibadahnya insya Allah akan bahagia dan punya pegangan dalam hidupnya. Orang yang kuat dalam ibadah, yang bagus dalam ibadah, sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, baik kepada orang tua, tahajudnya juga bagus, sholat duhanya, sunnah dan rawatibnya. Ini jangan sampai anak kita hanya sekedar, udahlah sholat 5 waktu sudah cukup. Asal tahu sholat sudah. Tidak, tetapi kita harus mendidiknya. Karena ini memerlukan mujahadah dalam mendidik anak-anak kita. Memerlukan paksaan. Anak dipaksa maka akan menjadi terbiasa. Maka paksakanlah anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah. Ada masa kategori ketika usia 7 tahun itu boleh dipukul dengan cara pukulan yang mendidik. Bukan pukulan yang kemudian tentu menyesuaikan dengan anaknya. Jangan kemudian karena merasa sudah waktunya kita pukul semua. Tidak, tetapi harus dilihat niat kita memukul adalah untuk mendidik. Anak di usia 7 tahun pun sudah harus dipisah, yang anak laki-laki dengan anak perempuan. Karena sudah tahu masing-masing bahwa perempuan seperti apa auratnya bagaimana, pun anak laki-laki sudah tahu auratnya seperti apa dan bagaimana. Masa akil baliknya kapan? Perempuan tentu berbeda dengan laki-laki. Perempuan paling cepat pada usia 9 tahun sudah haid atau di atasnya. Laki-laki paling tidak itu 15 tahun kalau dia belum dapat ihtilam, ataupun di bawah 15 tahun kalau ketika dia sudah mendapatkan mimpi. Ketiga, jangan sampai meninggalkan anak yang lemah ilmunya. Karena Islam menekankan sangat penting terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan dalam salah satu hadisnya, tidak ada kebaikan kecuali pada 2 kelompok. Yang pertama orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Sama ada kesesuaian dengan hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengamalkannya. Dengan ilmu, dengan bekal agama, dengan bekal ilmu yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, agar jangan sampai kemudian menjadi generasi yang lemah. Yang lemah ilmunya, khawatirnya adalah dia bisa terombang-ambing, bisa di bawah dalam pengaruh orang yang lain. Sehingga apa? Sehingga tidak punya ketegasan, tidak punya sikap, tidak punya pendirian. Apalagi kalau sudah tidak punya ilmu, maka akan mudah terbawa oleh ajaran, nilai-nilai yang itu adalah boleh jadi bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang terakhir, jangan meninggalkan generasi yang lemah ekonominya. Agar apa? Agar orang tua perlu menyiapkan generasi yang kuat secara ekonomi agar hidupnya tidak menjadi beban bagi orang lain. Maka tidak ada salah kalaupun kita sudah menyiapkan ekonomi baik kita diri sendiri untuk anak-anak kita, termasuk membuat anak-anak kita mandiri secara ekonomi. Saya dengar juga tidak sedikit anak-anak yang sedang kuliah pun sambil bekerja. Walaupun masih belum selesai kuliahnya. Itu tidak masalah. Kenapa? Mendidik anak untuk bekerja, mendidik anak untuk tahu mendapatkan hasil, mendidik anak untuk bagaimana dia pedihnya mencari satu harta nafkah yang halalan, yang apatah lagi yang dilakukan oleh kedua orang tuanya kepada anaknya, kepada dirinya, ataupun kepada adik ataupun kakaknya. Sehingga diharapkan generasi-generasi yang hebat secara akidahnya, ibadahnya, ilmunya dan ekonominya, maka mudah-mudahan nanti akan lahir generasi-generasi kita yang mereka menjadi inovasi dalam berbagai macam bidang, sainsnya, teknologinya, kedokterannya, militernya, dan semuanya, bukan lagi kemudian umat yang lain yang kemudian menguasai, tetapi insya Allah pada nantinya umat Islam yang akan terdepan dan maju dalam berbagai bidang apapun insya Allah. Dan itu mari kita mulai dari kita, keluarga kita, mempersiapkan anak-anak kita, cucu kita dan generasi setelahnya untuk kita wakafkan
kepada umat, karena merekalah yang insya Allah yang akan menjadi pelanjut cita-cita kita, langkah kita, perjuangan kita, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah khususnya di bumi Australia ini. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la ilaha illa anta